Pernah dengar istilah kredit macet? Bayangan kita pasti serem. Debt kolektor datang, rumah disita, lalu dilelang murah. Tapi tahukah kamu, hukum perbankan kita punya mekanisme rem darurat. Sebelum eksekusi terjadi, namanya restrukturisasi kredit. Halo, saya Fatima Nuralias Tiasma bersama kelompok saya, Miranda Zahra Anastasia dan Faedra Fatia Marani dari kelompok 5. Di video ini kita akan bedah bagaimana restrukturisasi kredit bekerja sebagai benteng perlindungan aset jaminanmu. Secara konsep, restrukturisasi bukan sekedar memberikan napas buatan bagi debitur, tapi merupakan mekanisme perlindungan aset. Bagi bank, ini adalah cara menjaga kualitas aset agar tidak jatuh ke kategori macet. Bagi debitur, ini adalah tameng hukum agar aset jaminan seperti tanah atau bangunan yang tidak langsung dieksekusi. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, di mana jaminan berfungsi mengikat kewajiban debitur. Restrukturisasi hadir sebagai upaya penyelamatan agar hak tanggungan tersebut tidak perlu berpindah tangan melalui proses lelang yang menyakitkan. Untuk definisi restrukturisasi kredit sendiri diatur di dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 11 garing POJK 3 garing 2015. Ketika debitur gagal bayar atau wan prestasi, secara hukum bank punya hak untuk mengeksekusi jaminan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan atau fidusia. Tujuannya adalah untuk pelunasan utang. Tapi eksekusi lelang itu jalan terakhir atau ultimum remedium. Kenapa? Karena seringkali harga lelang jatuh jauh di bawah harga pasar. Debitur rugi aset, bank pun belum tentu balik modal. Disinilah peran restrukturisasi kredit. Sederhananya, ini adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan, tapi masih punya prospek usaha. Bagaimana bentuk nyata dari penyelamatan ini? Di Indonesia, restrukturisasi kredit beserta perlindungan bagi kreditur dan debitur dalam proses tersebut diatur melalui berbagai regulasi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Contohnya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 48 garing POJK _03 garing 2020 tentang penilaian kualitas aset bank umum dan unit usaha syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 11 garing POJK _03 garing 2015 yang menetapkan pedoman tentang proses restrukturisasi. Selain itu juga diatur di dalam pasal 52 Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 14 garing 15 garing PBI garing 2012 yang mengatur beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi oleh debitur agar restrukturisasi kreditnya dapat dilakukan. Kemudian saya akan memaparkan beberapa metode restrukturisasi kredit yang bisa diambil sesuai dengan kondisi finansial debitur, yaitu yang pertama, penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu dengan perubahan jangka waktu. Dalam hal ini, bank memperpanjang jangka waktu kredit, misalnya dari 12 bulan menjadi 24 bulan, sehingga cicilan bulanan menjadi lebih ringan. Dan yang kedua, persyaratan ulang atau reconditioning, yaitu dengan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit tanpa mengubah maksimum saldo kredit. Di sini, bank bisa menurunkan suku bunga atau bahkan menghapus denda. Tujuannya agar arus kas debitur kembali sehat. Dan yang ketiga, penataan kembali atau restructuring, yaitu dengan perubahan seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. Hal ini lebih mendalam, bisa berupa penambahan fasilitas kredit baru jika unit usaha debitur dianggap masih prospektif atau konversi utang menjadi penyertaan modal sementara. Seluruh langkah ini dilakukan dengan satu target,
yaitu memastikan debitur mampu kembali untuk membayar, sehingga status kredit naik menjadi lancar dan aset jaminan tetap aman dalam penguasaan debitur. Selanjutnya, saya akan memberikan salah satu contoh restrukturisasi dalam bentuk penjadwalan kembali, yaitu perubahan syarat kredit dengan perubahan jangka waktu. Jadi, ada seorang pelaku usaha kuliner atau UMKM di Jakarta yang mendapat pinjaman dari bank sebesar 500 juta rupiah dengan jangka waktu 5 tahun. Namun, sejak tahun 2024 hingga 2025, penjualannya menurun karena semakin sedikit masyarakat yang membeli produknya dan harga bahan baku saat itu juga sedang naik. Jadi, debitur alias pelaku usaha tersebut mulai kesulitan untuk membayar cicilan bulanan dengan tepat waktu, meskipun usahanya masih berjalan. Kemudian, debitur tersebut mendatangi bank dan mengajukan restrukturisasi kredit. Lalu, bank selaku kreditur menyetujui pengajuan debitur tersebut karena bank melihat bahwa usaha si debitur ini masih ada peluang untuk bertahan. Selain itu, si debitur tersebut juga beritikat baik dengan bertanggung jawab akan membayar cicilan kreditnya. Lalu, bank tersebut memberikan jangka waktu kredit dengan perpanjangan waktu dari 5 tahun menjadi 8 tahun. Dengan demikian, cicilan per bulannya menjadi lebih ringan dan tidak ada tambahan pinjaman baru. Jadi lelang itu merupakan jalan terakhir yang ingin dihindari oleh debitur maupun kreditur karena lelang ini prosesnya yang panjang dan juga melelahkan. Namun, selama kita sebagai debitur masih memiliki niat yang baik, sebenarnya masih ada cara supaya jaminan kita tidak sampai dilelang. Inilah strategi agar jaminan kita tidak berakhir di bawah palu lelang. Yang pertama, jangan menghindar dari bank. Banyak debitur yang pas mulai susah bayar, malah tidak angkat telepon atau malas datang ke bank. Padahal sikap seperti itu membuat bank berpikir si debitur ini tidak mau bertanggung jawab. Yang tepat adalah debitur mau mendatangi bank, menjelaskan mengenai kondisi keuangan dengan apa adanya, dan menunjukkan kalau debitur masih ingin menyelesaikan kewajibannya. Lalu yang kedua, debitur mengajukan restrukturisasi kredit. Ini bisa dibilang jurus yang paling aman. Restrukturisasi itu intinya meminta keringanan, misalnya dengan cicilan diperkecil, jangka waktu diperpanjang, atau minta jeda bayar sementara. Jadi selama restrukturisasi disetujui dan debitur patuh dengan kesepakatan yang baru, bank tidak akan melelang jaminan. Lalu yang ketiga, tetap membayar semampunya. Kalau debitur belum mampu membayar penuh, ada baiknya membayar cicilan sebagian dulu. Dari sinilah bank bisa menilai kalau debitur mempunyai etikat baik dan masih mau bertanggung jawab, sehingga bank tidak secepatnya melakukan lelang jaminan. Ingat, restrukturisasi adalah kesempatan kedua. Berdasarkan POJK nomor 11/POJK.03/2015, Anda harus menunjukkan ketepatan pembayaran minimal 3 kali berturut-turut untuk mengembalikan kepercayaan bank. Lalu yang keempat, menjual jaminan sendiri sebelum dilelang bank. Jika pengajuan restrukturisasi kredit tidak diterima bank, debitur masih bisa mencari pembeli sendiri, tentu dengan persetujuan bank ya. Harga jualnya biasanya lebih tinggi dibanding lelang. Jadi utang bisa lunas ke bank, dan jika masih ada sisa, uang bisa untuk debitur. Baik, penutup dari penjelasan saya dan teman-teman, penting kita pahami bahwa dalam hukum jaminan, restrukturisasi kredit itu bukan sekedar keringanan dari bank, tapi juga upaya hukum agar hubungan antara debitur dan kreditur tetap seimbang. Restrukturisasi memberi kesempatan kepada debitur yang sedang kesulitan untuk memperbaiki kondisi keuangannya tanpa harus kehilangan jaminan. Selama ada komunikasi yang baik dan etikat baik dari debitur, jaminan tidak harus selalu berakhir di meja lelang. Restrukturisasi kredit menjadi jalan tengah yang adil dan masuk akal bagi kedua belah pihak. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami bahwa hukum jaminan tidak hanya bicara soal eksekusi, tetapi juga perlindungan dan juga solusi. Terima kasih.